Ujian kesetiaan kita kepada Tuhan banyak caranya, bukan? Bagi orang Israel, tantangan terbesar mereka bukanlah tembok benteng kota yang harus dirobohkan atau teknologi militer musuh yang canggih, tetapi sikap keras kepala dari orang-orang mereka sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita renungkan bersama melalui pelajaran ke-6, kuartal ke-4 tahun 2025 dengan topik Musuh di Dalam. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih telah menjadi komunitas yang saling mendorong akan kesetiaan kita kepada Tuhan melalui dukungan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat di sini maksud saya adalah komen-komen atau sapaan saudara kepada saya maupun tim kami ketika kita bertemu langsung, ataupun dukungan yang tidak terlihat seperti doa, dukungan saudara, maupun pembagian video ini kepada relasi Anda sekalian. Seperti pepatah Tiongkok yang menyatakan, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi kami rindu agar kita semua bisa menjadi teman dan makin luas lagi lingkaran pertemanan kita secara online, seperti yang bisa diamati melalui komen-komen berikut. Salam hangat kami bagi nama-nama berikut ini atas salam dan juga dukungan mereka, seperti Roni Tai Rumatana, Revna Sendo, Excel Watts, Ferdi Rumalak di Mogoyunggung, Bolaang, Mongondo, Grace Mokalu, Driver RS Advent yang mengatakan, puji Tuhan Pak Pendeta, gereja kami di Desa Madura mau rehab, cari dana 10 juta saja susah. Mari kita doakan dan juga kita pastikan bahwa jemaat di mana kita berada, kita dukung dalam materi dan juga doa. Aldrin Palipadang, Sonjaya Akbar di Jemaat Agape Bandung mengatakan, saya menyoroti penampilan YouTube Advent. Bagus. Terima kasih untuk dukungan dan sudah menyemangati kami dalam pelayanan kami. Alvin N. Sape mengatakan, kita semua rasa terberkati oleh pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Terima kasih sudah mewakili banyak orang yang menonton. Ada Flora, Nancy O'Dwell di Purwakarta. Willy Sui di Malaysia mengatakan, terima kasih penjelasannya pendeta, sangat indah sekali. Juga lagu yang sangat mengangkat jiwa. Puji Tuhan untuk kombinasi firman Tuhan dan juga lagu pujian yang menguatkan iman kita. Roy dari Keningau, Sabah, Malaysia mengatakan, musuh besar kita adalah setan. Cara kita untuk mengalahkan setan adalah bersandar pada Tuhan dengan menuruti segala perintahnya. Kekuatan kita tidak bisa mengalahkan setan. Hanya kuasa dan kekuatan Tuhan saja yang boleh mengalahkan setan. Terima kasih Bapak Roy untuk pengingatan dan juga kekuatan yang dibagikan. Nino Saksono dari New Hampshire, Amerika Serikat. Pelajaran diskusi Sekolah Sabat yang sangat menguatkan. Kiranya melalui pertolongan Roh Kudus, kami boleh menghidupkan damai bagi orang lain. Amin, itu akan sangat indah untuk dijalani dalam kehidupan kita. Terakhir, dari Dewi Dure mengatakan, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang membuat kita untuk menyadari setiap tingkah laku kita yang belum berkenan kepadanya. Tuhan Yesus kiranya menyertai serta menguatkan untuk setia sampai Yesus datang. Puji Tuhan untuk pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan kita jika ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan amin, kita harus setia sampai Yesus datang. Mari kita tetap terhubung melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat, termasuk nomor WhatsApp berikut, untuk menjadi pelayanan doa maupun kesempatan pembelajaran firman Tuhan secara pribadi. Mari kita sambut dua narasumber kita yang telah hadir dari Jemaat Tanjung Barat, Jakarta. Ada Bapak Jufari Raranta sebagai Ketua Jemaat dan juga Pendeta Steven Simangunsok sebagai Gembala Jemaatnya. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih. Shalom.
Terima kasih sudah hadir untuk yang kedua kali. Kali ini pelajaran ke-6 dengan judul Musuh di Dalam. Sepertinya sulit pembahasannya, tapi kita akan lihat bagaimana Roh Kudus nanti akan mengarahkan kita. Dan juga apa aplikasi dan juga kesimpulan yang bisa kita dapatkan bersama. Untuk memulai, saya penasaran untuk menanyakan, dalam penginjilan kan ada menjangkau keluar dan menjangkau ke dalam. Bagi pribadi, kecenderungan mana yang lebih sulit? Menjangkau keluar ataupun ke dalam. Keluar dalam arti bagi orang-orang yang belum mengetahui kebenaran. Yang ke dalam berarti kita mendekatkan diri kita yang sudah berada di dalam gereja kepada Tuhan. Saya mau mulai dari Pendeta Simangun Song terlebih dahulu. Baik, terima kasih Saudari Evi, pertanyaannya yang bagus. Dan tampaknya pertanyaan ini sudah sering saya dengarkan, tapi versi yang lain. Baik. Versinya adalah bahwa pendeta, mana lebih mudah membaptis orang dari luar atau anak anggota? Jawaban saya adalah membaptis anak anggota. Betul. Kenapa? Karena anak anggota dia melihat figur, wah pendetanya begini, ketua jemaatnya begini, bapak saya di rumah begini, marah-marah melulu, ibu saya terlambat melulu gereja. Jadi bagi saya memenangkan anak anggota dari dalam itu lebih sulit. Bukan berarti lebih mudah dari luar, tidak. Tapi masing-masing punya tantangan tersendiri. Baik anak anggota, ada yang bilang, wah dibaptis anak anggota. Itu juga jiwa yang perlu dimenangkan. Baik yang dari luar, dari dalam, sama-sama perlu diselamatkan. Itu poinnya. Terima kasih. Unik ya perspektifnya. Saya penasaran dengan perspektif Pak Jufari Raranta. Silakan jawabannya. Iya. Kurang lebih sama dengan Pak Pendeta ya. Memang lebih, saya orang awam ini, kalau menginjil sama. lebih sulit di dalam sebenarnya. Kenapa tadi? Karena mereka sudah lebih tahu kita siapa. Jadi tidak mudah. Kalau orang luar mereka tidak tahu kita siapa. Nah, ya kurang lebih sama seperti Yesus. Dia juga ditolak di mana? Di kampungnya sendiri ya. Ya. Even itu saudara-saudaranya aja nggak percaya pada awalnya. Ya, jadi mungkin lebih sulit di dalam ya. Itulah konteks pembahasan kita pekan ini gitu ya. Karena kita akan membahas seseorang yang bangsa Israel sudah tahu dari hari ke hari. Sampai-sampai tidak percaya juga kalau ada suatu kesalahan besar yang mengakibatkan kekalahan mereka sebagai bangsa. Bukan secara individu. Itulah yang akan kita dalami. Sebelumnya saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-5 dengan judul, maksud saya pelajaran ke-6, Musuh di Dalam, Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya minta pendeta untuk berdoa membuka diskusi kita. Baik pemirsa yang ada di rumah ataupun di tempat kerja saudara, kita boleh berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih waktu kesempatan yang berharga kembali kami pada saat ini akan melanjutkan pembahasan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Musuh dari Dalam. Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki hati, Engkaulah yang menguji batin, Engkaulah yang memberi balasan setimpal dengan perbuatan seseorang. Kiranya pelajaran ini akan boleh membawa pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani bagi kami, agar tidak mengulangi dosa yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya Akan. Dengan demikian Tuhan, kami ada hidup di dalam roh ketaatan dan penurutan terhadap perintah Tuhan. Bersamalah Engkau Tuhan, di dalam waktu yang berharga ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Kita akan melihat bahwa bangsa Israel dalam perjalanan rohani mereka tidak hanya memiliki konflik secara eksternal dengan bangsa-bangsa lain, tetapi internal juga banyak hal yang perlu di-manage begitu ya. Salah satunya dari seorang pria bernama Akan, karena dari dosa Akan inilah yang menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa. Boleh saya mulai dari Pak Raranta untuk membawa cerita apa sebenarnya kesalahan Akan, dan bisakah kita melihat kesalahan itu dalam diri kita juga kadang ya? Boleh dijelaskan? Oke, terima kasih ya Isi. Jadi
latar belakangnya ini adalah bangsa Israel menyerang Ai, ya. Ai. Jadi kota Ai ini jauh lebih kecil daripada Jericho. Jericho yang dimana beberapa pelajaran sebelumnya kota yang cukup besar, dibentengi. Tapi itu dengan penyertaan Tuhan kalah, Jericho. Tapi ini Ai, mereka hanya kirim beberapa ribu orang aja. Tapi mereka kalah, bahkan ada yang mati ya sampai 36. Bertanya-tanyalah Yosua. Ternyata salah satu kekalahan dari bangsa Israel karena ada seorang yang bernama Akan itu, dia menutupi dosa. Jadi instruksi dari Tuhan bahwa semua jarahan yang kota Jericho itu diperuntukkan untuk Tuhan, tidak boleh diambil. Tapi apa yang dilakukan oleh Akan, dia mengambil bandel ini Akan ini ya, dia ambil ini, dia simpan di perkemahan keluarga. Jadi ini bahaya banget ya. Dia menutupi dosa. Nah, problem di kita nggak tahu ya, sama ya. Nggak ada orang Israel yang tahu. Yang tahu hanya Akan. Tapi seberapapun rapat dia mau tutupi itu, nggak bisa sama Tuhan. Karena segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Jadi itulah dosa Akan ya. Dia coba tutupi dosa, melanggar apa yang Tuhan minta. Maka Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Dan menariknya, bukan hanya Akan yang menerima akibatnya ya. Tapi itu merembet pada keluarga dan secara kolektif kepada bangsa Israel ya. Mungkin itu. Sudah sangat jelas sekali cerita ini dibuka. Jadi kita mengulas kembali apa yang kita baca dalam Yosua 7 dan 8 ya kali ini. Nah, uniknya tadi ada beberapa prinsip yang dilanggar. Mungkin bagi Akan, dia sepertinya menganggap remeh ya instruksi Tuhan tersebut. Nggak apa-apa kali ya gitu. Ini kebanyakan sering terngiang di pikiran kita kan, nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa kali ya. Tapi pada prinsipnya dia sudah melampaui batas, perintah Tuhan dia langgar. Dia harus mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Pertama dia mencuri, terus dia simpan barang yang tidak suci itu di dalam perkumpulan bangsa yang suci gitu. Berarti ini kan dia mengajak orang lain berbuat salah juga akhirnya begitu. Nah, kalau mau kita bawa ke zaman sekarang, kira-kira contoh yang relevan Pak Pendeta yang bisa kita melihat prinsip yang Akan lakukan di dalam kehidupan kita itu apa aja yang pendeta mungkin lihat di kehidupan jemaat atau dalam keluarga pendeta atau bangsa Indonesia secara umum, silakan. Berat saudara-saudara pertanyaannya. Berat, ini luar biasa, pertanyaan yang praktikal sekaligus ya. Baik, kelihatannya dosa Akan ini simpel. Ya, dia mengambil lalu dia sembunyikan. Untungnya Akan langsung jawab dengan jujur. Meskipun ditanya dulu apa yang telah engkau lakukan. Ya. Kadang-kadang seseorang itu jujur setelah dia tahu apa konsekuensinya. Takut akan hukumannya. Tetapi inilah keadilan Tuhan, meskipun dia sudah jujur, hukumannya ini mengerikan saudara. Semua jarahan itu akan dan kemudian dilempari sampai mati di lembah Akor. Untuk dosa pribadi, ya keluarga atau jemaat, ya. Memang ini prinsipnya adalah jangan pernah kita membela namanya kejahatan, jangan pernah tutupi yang namanya dosa. Ya. Sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga. Melompat juga. Bukan ya? Akan jatuh juga. Ya. Jadi kotoran, kalau pernah kita lihat kucing, dia sembunyikan kotorannya, tapi baunya akan kelihatan. Kenapa? Kecium. Sepintar-pintar orang menyimpan dosa, maka akan ketahuan. Meskipun suamimu nggak lihat, istrimu nggak lihat, anakmu nggak lihat, pendetamu tidak lihat, dosamu itu jangan lupa Tuhan lihat dan mengetahuinya. Ya, jadi yang namanya dosa sekali lagi tetap menghasilkan dosa, tidak pernah menghasilkan hal yang baik. Ya, di jemaat juga, tapi kalau di jemaat ada aturan jemaat. Ketika seorang berbuat dosa, apa tindakannya, ada peraturannya. 4 mata, bawa saksi, bawa ke majelis, ke jemaat, sampai
anggap orang itu tidak mengenal Tuhan. Itu tahap-tahapnya kalau ketahuan berdosa. Demikian, Saudara Ivi. Ya, saya bisa bayangkan sulit juga proses itu, apalagi ada pengalaman di majelis sebagai ketua jemaat, itu kalau boleh tidak terjadilah di jemaat kita, tapi pasti ada juga gitu ya, karena ini adalah manusia gitu, kita dengan kelemahan dan juga dosa kita. Maka ini menarik untuk direnungkan apa yang tertulis dalam aplikasi kehidupan. Ini kalau boleh saya bacakan, dikatakan bagaimana iblis saat ini berusaha supaya orang-orang menganggap remeh dosa. Begitu ya, hati-hati dengan apa yang kita coba pertimbangkan dan kompromikan. Dikatakan bagaimana kita dapat menghindari perangkap ini. Silakan didiskusikan dan juga direnungkan. Apalagi Ellen White menuliskan, dia menganjurkan supaya ada kebiasaan meluangkan sejam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus, terutama peristiwa-peristiwa terakhir, alias kematiannya, dan bagaimana konsekuensi dosa itu akhirnya bisa terlihat. Dari aplikasi kehidupan ini ada tanggapan sedikit mungkin Pak Raranta sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, bagaimana menanggapi bagaimana iblis sedang berusaha supaya kita meremehkan dosa itu. Iya, apalagi di zaman sekarang ya. Kita bisa mengakses segala sesuatu. Ya. Jadi waktu ya, kita bicara waktu aja dulu. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca Alkitab dibandingkan dengan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk lihat gadget, scroll, stalking, yang lain. Nah, jadi itu hal-hal kecil. Ketika kita bangun pagi, apa dulu yang kita lakukan? Berdoa dulu, baca Alkitab, atau lihat mana gadget saya? Nah, itu kira-kira. Jadi memang sekecil itu kita tidak akan pernah menang melawan siapa? Iblis, ya. Kecuali kita terhubung erat dengan siapa? Dengan Yesus, ya. Jadi itu. Jadi makanya Nyonya White katakan, renungkanlah bagaimana pengorbanan Tuhan, ya. Sejam aja sehari, ya. Betul. Oke. Makanya itulah fungsi Departemen Komunikasi ya Pendeta, supaya ditawarkan alternatifnya. Dunia menawarkan ini, coba kita juga banyakkan hal-hal yang bisa mengisi waktu kita. Oke, saya akan lanjutkan. Kalau kita melihat, inilah kita kembali. Kenapa Allah menawarkan beberapa solusi? Sebenarnya ada banyak solusi yang Tuhan tawarkan, dan salah satunya adalah kalau akan mau dihukum, biarkanlah itu menjadi pelajaran seluruh bangsa. Kira-kira apa maksudnya? Ini saya mau tanyakan kepada Pak Raranta. Mengapa Allah mempertanggungjawabkan dosa Akan kepada bangsa Israel secara umum? Iya, jadi ini menarik ya. Akan yang berdosa kok harus satu bangsa yang nanggung gitu. Jadi ya. Tegang ini siapa ya? Karena namanya nggak dikasih tahu kan siapa yang berdosa kolektif itu. Ini. Mungkin nanti Pak Pendeta bicara dari aplikatif jemaat boleh. Tapi sebelum ke satu bangsa, sebenarnya juga keluarga Akan semua juga bertanggung jawab. Betul. Jadinya ya, akhirnya mereka dihukum. Itu ini yang mengerikan sebenarnya. Akan yang melakukan dosa, tapi keluarganya juga yang harus dihukum. Dan hukumannya itu mengerikan ya. Dikatakan di dalam Yosua pasal 7 ayat 21-22, barang-barang yang dicuri Akan disembunyikan di dalam kemah keluarga. Nah, kutipan Roh Nubuat mengatakan dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 136, keluarga Akan tidak bersalah hanya karena mereka menjadi keluarganya. Nah, ini dia katakan, mereka mengetahui tentang dosa itu, tetapi tidak berusaha untuk menghalanginya. Mereka bersalah karena menutupi kesalahan itu, dengan demikian menjadi peserta dalam dosanya. Waduh, ini mereka ternyata tahu, terlibat. Ya, jadi dan yaitu Tuhan menghukum secara kolektif ya, karena menjadi pelajaran juga sebenarnya untuk bangsa Israel. Ya, bahwa bagi tadi sempat dikatakan bahwa itu mungkin kecil, hanya jubah tapi tidak ada yang namanya dosa putih. Ya, sekecil apapun dosa, apalagi kalau bicara tentang berkaitan dengan kekudusan Allah. Nanti mungkin nggak tahu apakah disinggung nanti tentang perpuluhan atau apa ya. Tapi kira-kira sementara itu ya. Iya, apalagi pendeta, kita mau dengar dari sisi pendeta juga sebagai gembala jemaat tuh bebannya satu jemaat pendeta ya. Kalau melihat Daniel, ini saya mengacu kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Mengapa Daniel ketika dia berkhotbah, dia sebutkan ampuni kami.
Padahal itu doa pribadinya, begitu ya, atas nama bangsa Israel. Apa yang menjadi beban kepemimpinan, terutama kan kita mempelajari Yosua juga secara tidak langsung begitu ya, mengenai tanggung jawab rohani kita terhadap keluarga dan jemaat kita. Dari segi seorang gembala jemaat, silakan pendeta. Baik, terima kasih Saudara Ivi. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya. Doa Daniel di pelajaran hari Jumat ya, nomor 2. Dari Daniel pasal 9 ayat 4 sampai 19, saya tidak membacakannya. Di situ ada kata kami, ya, kata kami yang menunjukkan bahwa contohnya di dalam keluarga ya, keluarga itu pasti lebih dari satu. Ya, ada ayah, ibu dan anak. Boleh saja ayah, ibu setia, saleh, tapi anaknya nakal. Ya, anaknya nakal. Di gereja juga demikian. Mungkin pendetanya hidup saleh, ketua jemaatnya, bendahara, tapi ada anggotanya nakal. Nah, Daniel menawarkan ataupun memberikan contoh yang namanya doa syafaat, doa pengantaraan, ya, untuk agar Tuhan mengampuni bukan hanya dosa Daniel secara pribadi, tetapi doa secara bangsa. Secara pribadi pun dan keluarga kita boleh gunakan hal yang sama. Tuhan ampunilah keluarga kami ataupun jemaat kami. Ya. Ini mengajak agar masing-masing kita pun boleh menyadari bahwa yang namanya hidup saleh itu bukan hanya harus satu orang. Jangan hanya satu orang yang punya kerinduan itu, tapi bisa tertular kepada yang lain. Dalam keluarga, suami, istrinya pun harus demikian, menjadi orang yang saleh, pendoa, dan juga anak-anak pun demikian. Di jemaat pun sama. Mulai dari pendeta, tua-tua jemaat, anggota majelis, sampai anggota yang biasa. Ya. Jadi masing-masing kita boleh melakukan, meniru apa yang Daniel telah lakukan. Ya. Saya belum tentu soal kejahatan ya, tetapi adalah doa pengantaraan untuk memohonkan pengampunan dari Tuhan untuk bangsa Israel yang Daniel sampaikan. Demikian Saudara Ivi. Terima kasih pendeta. Akhirnya kita bisa melihat apa maksud Tuhan ketika hukuman ini dibawa kepada satu bangsa, supaya mereka semua merasa bahwa tidak ada dosa yang terlalu kecil gitu ya, yang Tuhan bisa lihat dan abaikan. Tapi ini juga bisa terjadi di keluarga manapun, bukan hanya di Akan. Mungkin untuk Akan dia mengambil barang jarahan, tapi mungkin keluarga lain ada dosa-dosa lain yang diketahui satu keluarga, akhirnya jadi pelajaran. Duh, kalau next time ketahuan begini nanti hukumannya, ternyata Tuhan maha melihat begitu ya. Terima kasih sekali, kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus, cukup untuk mengampuni dosamu. Yesus yang maha indah, maha indah, ya maha indah. Yesus Raja yang aku
yang indah, yang maha indah. Segala keindahan isi surga tak melebihi penebus kita. Ialah yang termulia di sana, Yesus yang maha indah, maha indah, ya maha indah. Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya. Yesus yang indah, yang maha indah. Mari kita lanjutkan diskusi kita bersama. Kita telah melihat Tuhan menawarkan solusinya. Solusi yang pertama adalah supaya beban dari kejahatan Akan ini menjadi tanggung jawab semuanya, alias menjadi pelajaran, karena ini adalah bentuk kasih karunia Tuhan yang ingin mengajarkan hal-hal ini kepada bangsa Israel. Yang kedua, melalui Yosua, Allah meminta Akan untuk melakukan dua hal ini di pelajaran hari Selasa. Yang pertama, untuk memuliakan Allah dan menghormati Dia, lalu mengakui dosanya. Nah, ini yang saya mau tanyakan kepada Pendeta Simangunsong, apa pentingnya pengakuan dalam proses pertobatan? Dan juga terutama dalam dosanya Akan, dosa ketamakan, ini orang-orang yang greedy gitu ya. Mereka harus ngaku mereka ini greedy, supaya ada efek jera apa gitu maksudnya. Silakan. Terima kasih, Saudara Ivi. Pemirsa yang kami kasihi, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, yang akan mengampuni segala kesalahan kita, segala termasuk dosa ketamakan. Ya, jadi syarat dosa itu diampuni adalah akui dan bertobat. Ya. Ketamakan itu artinya bahwa dia mengambil yang bukan miliknya dan dia tidak merasa puas dengan dirinya. Jadi dosa ketamakan itu bukan hanya terjadi kepada orang yang susah, orang yang miskin, tetapi orang yang kaya, yang mampu sekalipun bisa juga terkena dengan dosa yang namanya ketamakan ini. Ya. Lalu ketika engkau, Bapak Ibu sekalian, sudah mengaku dan bertobat, tinggalkan itu. Ya. Jadi melalui pelajaran dosa akad ini, ya, saya lihat kenapa dia tetap dihukum, karena tidak ada langsung dari dirinya yang mengaku. Setelah dicek satu persatu, keluarga lepas keluarga, akhirnya ketahuan. Begitu. Kalau dari awal dia tidak tamak atau dia langsung mengaku, mungkin Tuhan akan punya pertimbangan tersendiri. Ya, betapa berat memang dosa ini, bukan hanya dia yang menanggung, tapi anak-anaknya, hartanya juga turut dimusnahkan. Ya, jadi akui kalau saudara umpamanya ada keinginan, ya, seperti hukum yang ke berapa itu, hukum ke-10, jangan mengingini ya. Itu tamak juga. Jangan simpan dalam diri saudara. Ya, minta Tuhan supaya itu dicabut. Betul. Ya, jangan menjadi orang yang tamak. Terima kasih Pendeta. Apalagi Akan sudah diberikan waktu untuk berpikir. Karena kan pengumuman itu dibilang ada dosa dari salah satu kalian. Nah, itu harusnya dia merenung dan bertobat dan mengaku gitu ya. Tapi ini sampai dicari ke keluarga-keluarga baru dia ketahuan. Tadi seperti yang Pendeta katakan. Saya mau tambahkan di paragraf ketiga hari Selasa ini baik juga. Saya baru pernah baca definisi dosa ketamakan seperti ini. Dikatakan dosa ketamakan itu sama dengan dosa ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan apa? Ketidakpercayaan bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik bagi makhluknya. Kayaknya Tuhan gak bisa kasih saya ini kali ya, jadi saya ambil aja duluan lah gitu. Atau mungkin di pikiran dari Akan ya. Atau dosa ketidakpercayaan bahwa Tuhan tidak menginginkan kenikmatan
di dalam kehidupan kita. Jadi kita mencoba cari kenikmatan pribadi. Nah itu bisa jadi dua hal yang membantu kita untuk mengerti beratnya dosa ketamakan tersebut. Jadi secara tidak langsung dosa ketamakan adalah dosa tidak mempercayai kasih Allah sebenarnya. Itu secara garis besarnya ya. Dan kalau kita mau relevansikan ke sekarang, ini ada pertanyaan menarik di hari Jumat nomor 1. Dan ini nanti Bapak Raranta akan menyampaikannya. Kita baca dulu pertanyaan hari Jumat nomor 1. Diskusikan implikasi dari perintah ke-10. Jangan mengingini itu ya. Terutama dalam dunia yang didominasi oleh iklan dan konsumerisme. Ini pas sekali, Sekolah Sabat ini bisa persembahkan oleh Departemen Komunikasi begitu ya, penuh dengan iklan dan konsumerisme. Jadi bagaimana kita secara praktis membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, ataupun kenapa kita harus bisa membedakan kedua hal ini terlebih dahulu begitu ya. Silakan Pak Raranta. Pertanyaan menarik ini, Ivy ya. Jadi saya harus baca dulu karena ini dikaitkan dengan hukum ke-10 tadi ya. Saya harus baca hukum ke-10 dulu. Apa sih itu? Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai samamu. Jadi hukum ke-10 ini berbicara langsung. Ini menarik, kenapa? Hukum ke-10 berbicara langsung kepada hati atau motivasi. Jadi kalau kita lihat hukum ke-5 ya, kalau ini hukum ke-5 sampai hukum ke-9 itu tindakan luar tuh. Jangan membunuh, mencuri, berzinah. Nah, sementara hukum ke-10 ini melarang keinginan yang salah sebelum perbuatan itu muncul. Ya, jadi menarik ya. Jadi makanya Matius 5 ayat 27-28 katakan Allah tidak menuntut ketaatan lahiriah katanya, apa katanya dia bilang, tapi juga kemurnian hati. Karena nggak ada orang tahu hati soalnya ya. Nah dalam konteks ini mengingini ini berarti kita harus belajar membedakan apa? Jangan mengingini, belajar membedakan mana itu needs, mana itu wants. Ya. Kalau definisi ya, needs itu adalah hal yang benar-benar diperlukan untuk hidup dan melakukan kehendak Allah. Makanan, pakaian, perlindungan, kasih, keselamatan. Sementara keinginan, wants itu hal yang diinginkan untuk kesenangan, status, ya atau kebanggaan diri ya. Kalau motivasi berdasarkan kesederhanaan dan kebergantungan kepada Allah, itu kalau needs. Sementara motivasi untuk keinginan berdasarkan keinginan daging, mata, ya dan kesombongan hidup. Jadi ya kita harus bisa membedakan. Beda, clear sebenarnya ya. Jadi hukum ke-10 mengingatkan kita, karena ini masalah apa? Masalah hati nih ya. Menarik nih, berarti bisa dikatakan musuh dari dalam itu bukan hanya akan di dalam bangsa Israel, tapi hati kita juga di dalam diri kita ya. Memang hati kita bahaya nih kalau tidak diarahkan ya. Betul sekali. Saya penasaran kalau pemirsa membedakan keinginan dan juga kebutuhan itu seperti apa? Boleh dituliskan di kolom komen, kita ramaikan begitu ya, supaya bisa menjadi diskusi online kita bersama. Sebelum nanti hari Sabat berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tapi bukan hanya di situ akhir ceritanya. Walaupun hukuman sudah ditimpakan kepada Akan, Tuhan memberikan solusi lain, yaitu kemenangan bagi bangsa Israel terhadap orang-orang Ai. Karena first trial, yang pertama mereka kan gagal, yang kedua Tuhan memberikan kemenangan lagi kepada mereka, tapi ada syaratnya. Kali ini harus berbeda dari yang dulu, harus ada pertobatan, transformasi. Kira-kira syaratnya apa saja Pak Pendeta, supaya mendapatkan kemenangan? Baik, terima kasih Kak Ivy. Setiap orang pasti ingin menang, a winner but not a loser. Ya. Apa syaratnya tadi? Ya kembali seperti pelajaran yang sebelumnya 5, peperangan kita bukan peperangan yang biasa, tapi peperangan iman. Jadi syaratnya adalah berimanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita. Jadi percaya, yakin bahwa Tuhan sendirilah yang akan berperang dan akan memberikan kemenangan kepada kita. Syaratnya apa? Ya, kalau masih ada dosa yang engkau simpan, dosa kesayangan sekalipun, akui itu di hadapan Tuhan dan tinggalkan. Jangan harap
engkau menjadi pemenang kalau masih menyimpan dosa di dalam kehidupan. Ketika engkau tinggalkan serang sama Tuhan, Tuhan akan berperang dan akan memberi kemenangan. Yakinlah dalam firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan hal yang kita harapkan dalam hidup ini dan kita menjadi pemenang. Demikian jawaban saya, Saudara Ivi. Terima kasih sekali Pendeta. Mengingatkan kita waktu bangsa Israel mau menyeberangi sungai Yordan, mereka adakan persiapan hati. Mereka ingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan bagi generasi mereka sebelumnya. Akhirnya mereka membuat komitmen yang baru. Ada transformasi kehidupan sebelum mereka melangkah menyeberangi sungai Yordan, begitu ya. Jadi bagi kita juga diberikan kesempatan, kalau mau berubah, mengalami kemenangan, berarti harus ada transformasi hidup. Tidak bisa jalan-jalan yang lama, begitu lagi ya, untuk mendapatkan. Iya, betul sekali. Dan uniknya, waktu bangsa Israel berperang ke suku Ai untuk yang kedua kali, mereka tidak menggunakan senjata yang hebat, cuma sabit, karena mereka semua orang pekebun. Ya. Jadi di sini dikatakan pedang sabit, senjata Israel itu mengekspresikan kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, bukan karena kuat kuasa mereka, bukan karena strategi militer mereka bagus, malah jumlah soldiers, tentara mereka itu sedikit, begitu ya, terbatas, tapi memang karena Tuhanlah yang berperang. Ini menambahkan apa yang kita pelajari pekan lalu ya. Indah sekali. Saya mau mengarahkan perhatian kita kepada aplikasi kehidupan nomor 1 dan 2, karena dikatakan di sini dosa dan keselamatan menurut penulis George Knight itu memiliki definisi yang sama dalam kata kasih. Jadi di dalam dosa dan juga keselamatan dihubungkan oleh kata kasih. Nah, itulah yang diajak untuk direnungkan dan juga dipikirkan apa contoh praktisnya ya dalam hal dosa dan keselamatan di mana kasih akhirnya bisa memberikan keselamatan dari dosa tersebut. Oke, kita akan lanjutkan ke pelajaran hari Kamis. Sudah mulai, kita sebenarnya sudah mencapai klimaksnya. Sekarang kita mau konklusikan bersama. Di hari Kamis kita melihat bahwa Yosua sempat agak gimana, kayak tarik ulur kalau boleh saya katakan. Dia pertamanya merasa, ya Tuhan kenapa begini ya? Tapi kasihan juga namamu, begitu ya. Kasihan juga kuasamu. Dulu dikenal sebagai Allah yang hebat. Kalau sekarang kalah gitu ya, nanti nama Tuhan bagaimana? Saya ingat di pekan lalu pendeta mengatakan Tuhan itu tidak perlu dibela oleh manusia, begitu ya. Kuasa itu, kedaulatan itu dari Tuhan. Tapi apa yang digambarkan oleh peran Yosua ini ya, ketika dia mau meninggikan nama Tuhan walaupun dia rasa tidak mungkin Israel bisa melakukan hal tersebut. Apa yang Pak Laranta lihat dari pergumulan internal Yosua sebagai pemimpin? Iya, jadi iya menarik ya, karena disinilah kita lihat bahwa Yosua melakukan perannya sebagai seorang pemimpin ya. Pada akhirnya nama Tuhan yang harus dipertaruhkan nih. Jadi kita tahu bahwa yang keluar dari Mesir, bangsa Israel itu, mulai dari padang gurun sampai mereka mau menyeberang, bukan hanya pure bangsa Israel, tapi juga ada orang-orang asing yang ikut. Jadi sebenarnya bagaimana Yosua berpikir, aduh Tuhan dikenal dengan Allah yang selalu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Mereka, kitab Yosua adalah kitab yang selalu menaklukkan ya, perang dan menaklukkan. Tapi kok ini hanya bangsa yang kecil kok kalah ya, itu. Jadi Tuhan harus menunjukkan itu. Dan ya, akhirnya Tuhan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada Yosua. Sampai mendapatkan ya dari suku Yehuda juga ya, si Akan ini ya. Nah itulah kita sudah lihat tadi bagaimana akhirnya ketemu undi mulai dari keluarga ya sampai kepada perorangan akan dapat dan dia dihukum di lembah Akor ya. Dan uniknya di lembah itu juga mereka mendapatkan kemenangannya. Jadi nah, Tuhan balik menarik juga ini betul. Bicara tentang Akor ya. Ya. Jadi pendeta kita lihat di sini bahwa orang lain melihat pergumulan hidup kita. Kalau kita jatuh di dosa yang sama, biasa orang lain, itulah percuma lah beriman gitu kan ya. Di situ-situ terus dia nggak berhasil-hasil. Dengan kata lain, kemenangan rohani kita itu orang lain lihat menjadi kesaksian siapa Allah yang kita sembah gitu kan ya. Jadi pertanyaan di bawah hari Kamis ini penting nih. Apa peran kita terutama sebagai orang Advent ketika kita memperlihatkan kehidupan kita kepada tetangga? Allah seperti apa yang kita perkenalkan sebenarnya? Dari kesulitan kita, dari kemenangan kita,
Di mana peran orang Advent di situ? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, kembali pertanyaan yang praktikal. Paulus katakan, biarlah engkau menjadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Lalu yang berikutnya adalah, bagaimana kita boleh menjadi saksi bagi orang lain tentang pertolongan Tuhan. Jangan lupa, saudara yang menyaksikan tayangan ini, ketika engkau mendapat masalah, kesulitan hidup, jangan minta sama Tuhan, Tuhan ambil pencobaan ini. Tapi mintalah, Tuhan mampukan saya untuk menanggungnya dan melewatinya. Sehingga kalau kita sudah berhasil atas pertolongan Tuhan, kita punya kuasa untuk menceritakan kepada orang lain. Dengan demikian orang lain yang memiliki pengalaman yang sama akan turut dikuatkan. Sekali lagi, kalaupun kita menang, poinnya adalah saudara sekalian, jangan ambil pujian pada diri sendiri. Karena saya yang kuat, saya yang hebat, tidak. Tetapi itu semua oleh karena Tuhan. Termasuk bangsa Israel, diingatkan bahwa penaklukan peperangan demi peperangan yang mereka alami, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya karena masih ada waktu, saya mau tanya pengalaman dan juga pendapat dari para Ranta nanti. Karena minggu lalu kami baru ada kunjungan ke daerah Klaten gitu ya. Ini mungkin kalau ada jemaat Klaten yang menyaksikan boleh tulis komen di bawah begitu ya. Jadi ada cerita satu keluarga sudah tahu Yesus dari dulu gitu ya, tapi belum mengetahui kebenaran secara utuh. Sampai akhirnya dia melihat ada satu keluarga kok sama-sama susah begitu ya, tapi bapak ini kok mau bantu banyak orang. Ini berbeda nih yang dia lihat. Dia berkekurangan tapi dia juga mau membantu. Akhirnya dari kembang kempis bisnis dari bapak ini bukan berarti hidup mulus-mulus ya kalau jadi orang Kristen ya. Waktu dia bangkrut, tapi ibu ini tetap ditolong. Akhirnya di situ ibu itu mau terbuka untuk join kelompok peduli atau care group KPA bapak ini. Akhirnya di situ dia dimenangkan gitu ya. Dari pengalaman hidup ataupun cerita-cerita orang yang para Ranta tahu juga, bagaimana akhirnya dari kesulitan keluarga, tapi kalau tetap beriman itu jadi cerita yang memenangkan bagi orang lain jadinya. Iya, tadi ya, karena memang orang akan melihat ada ayat mengatakan kamu jadi kepala, bukan ekor. Tapi kok hidupnya begitu-begitu aja ya. Ketika si Naomi pergi ke bangsa Moab, tapi malah pulang dengan rasa pahit dia ya, mati. Nah, kira-kira kita seperti itu dilihat. Tapi yang paling penting adalah, nanti mungkin ada contoh ya, tapi paling penting adalah bukan siapa atau manusia yang menilai. Tapi yang paling penting adalah Allah yang apa? Allah yang menilai. Contohnya adalah janda yang memberikan persembahan. Gitu. Tidak ada yang memperhatikan dia. Tapi Yesus yang memperhatikan dia. Hasil akhir cerita, janda itu tidak langsung jadi kaya juga. Ya. Walaupun Yesus sudah perhatikan ya. Dia tetap statusnya tetap sama. Miskin tetap. Iya. Tapi apakah dia harus berubah? Tidak mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, enggak juga. Jadi itu yang paling penting. Ada banyak keluarga-keluarga kami saya datang dari Manado juga ya. Kami bukan dari Advent, tapi kami dimenangkan oleh karena kegigihan kebaikan satu keluarga. Bukan keluarga yang berada juga, tapi terus menerus datang menolong. Akhirnya tergugah itu papa sama mama saya ya. Karena kebaikan orang itu, ya orang yang nggak berada juga. Nah, akhirnya kami boleh menerima kebenaran itu. Ya, itu mungkin pengalamannya. Ini tidak di-scripted gitu ya, tapi ternyata berkaitan dengan keluarga beliau juga. Dan itulah berarti sudah dibuktikan di mana-mana. Dari zaman ke zaman, kasih Tuhan tetap ada ketika kita, orang yang sudah mengenal kebenaran, mau menghidupkan itu. Walaupun susah atau senang, yang penting orang lihat, oh Tuhan ternyata ada mengendalikan keluarga, memelihara ya gitu. Akhirnya mereka mau membuka hati kepada Allah orang itu juga. Sama seperti Allah orang Israel. Baiklah, terima kasih para pemirsa. Kita akan kembali untuk menyimpulkan dan juga mengambil aplikasinya. Departemen Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat siap untuk mendukung Harvest 2025 di mana semua guru, orang tua murid, bahkan siswa-siswa terlibat untuk menyampaikan kabar keselamatan. Dan setiap guru
dihimbau untuk memenangkan satu jiwa datang kepada Tuhan. Harvest 2025 adalah momentum yang sangat indah untuk kita tetap terlibat dalam kesuksesan penginjilan 2025 di Uni Indonesia kawasan Barat. Kami sangat berharap supaya kita memberikan waktu kita, memberikan apa saja yang kita miliki demi keselamatan anak-anak kita. Tuhan memberkati. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apa atau siapa musuh di dalam tersebut? Kita bisa dapat banyak ide kalau dari cerita bangsa Israel, terutama dari Akan. Apakah itu dosa pribadi yang kita sembunyi-sembunyikan, orang lain tidak tahu, tapi kan itu ada di dalam, ataupun orang yang ada di dalam gereja, di dalam keluarga kita yang berkontribusi pada kekalahan rohani kita. Kalau sama-sama kita bangkit, mungkin akan ada kemenangan gitu ya. Tapi karena masih ada seseorang yang belum kita usahakan, bisa jadi itu menjadi tantangannya. Jadi saya kembalikan kepada narasumber. Saya mulai dari Pak Raranta terlebih dahulu. Apa kesimpulan dan juga aplikasi untuk Harvest 2025? Ya, terkait dengan judul bahwa musuh dalam ya, itu bagi saya itu adalah pribadi. Ya, pribadi. Karena tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Tuhan. Betul. Ya. Jadi dosa tersembunyi yang kita lakukan itu ternyata juga itu ada impact kepada orang lain, kepada keluarga dan kepada apa? Jemaat. Jadi apa yang kita lakukan tidak mampu kita lakukan hanya dengan tuntunan Kuasa Roh Kudus. Makanya tadi sempat dikatakan bahwa bagaimana renungkanlah pengorbanan Tuhan itu sejam aja setiap hari ya. Itu yang akan membuat kita mengingat bagaimana kesempatan ini kesempatan Tuhan dalam pengorbanan. Terkait Harvest 2025 ya, dikatakan bahwa sebelum Allah mencurahkan hujan akhir, umatnya harus melalui proses pembersihan dan pertobatan sejati. Saya membacakan satu kutipan Renubuat Testimonies for the Church volume 8 halaman 19. Gereja akan mengalami kebangunan rohani yang besar bila dosa yang tersembunyi disingkirkan dari tengah-tengah umat Allah. Kuasa Roh Kudus tidak akan turun sementara ada dosa yang tidak diakui. Mungkin itu kesimpulan. Amin. Itu menjadi gambaran bahwa setiap kali bangsa Israel akan mengadakan hal-hal yang besar, mereka harus terlebih dahulu membersihkan diri, berpuasa, begitu kan ya. Dan itu juga dalam rohani kita masih applicable sampai sekarang. Bahkan sampai nanti Tuhan mau datang, gereja harus membersihkan diri dulu. Kalau tidak, Tuhan tidak datang-datang ya. Silakan ditambahkan, Pendeta. Baik, menambahkan dari Pak Ketua Ranta. Musuh di dalam. Ya. Tapi jangan cari musuh. Nah, itu dia ya. Jangan cari musuh. 1000 sahabat terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Meskipun pelajaran ini mengungkapkan tentang akan dosa ketamakan, tapi boleh saja ada dosa perzinahan. Dosa di gereja malas untuk melayani. Ketika ditunjuk, apalagi sekarang ini momen-momen untuk pemilihan gereja, tidak mau dipilih. Nah, mengenai Harvest juga, saudara boleh lihat di gereja saudara, di majelis saudara, mungkin tanda kutip ada musuh di dalam. Ketika ditawarkan, ayo kita KPA, care group. Janganlah pendeta, kami kan sibuk bekerja, gak ada waktu yang lain lah. Lalu ketika ada program ini, mari kita buat ceti klinik ataupun pelayanan masyarakat, janganlah pendeta itu buang-buang uang. Jadi yang semangat, anggota yang semangat menjadi lemah. Nah, itulah menjadi musuh di dalam. Yang seharusnya saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Ini kalau bicara gereja. Lalu yang berikutnya adalah dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, saudara tahu apa yang menjadi kelemahan saudara. Titik lemah saudara, saudara yang tahu. Bergumulah itu dalam doa kepada Tuhan. Saya akan membacakan 3 kalimat terakhir di pelajaran hari Sabat petang. Sementara kita berada di perbatasan tanah perjanjian, kesetiaan kita diuji dan kita bisa menang hanya melalui penyerahan diri
kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau menang dalam pertarungan ini, peperangan ini, serahkanlah hidupmu kepada Roh Kudus, kepada Yesus Kristus, dan musuhmu pun dirimu bisa kamu kalahkan. Demikian kesimpulan dari saya, Saudara Yibi. Terima kasih banyak, Pendeta. Saya minta Bapak Raranta untuk tutup diskusi kita dalam doa. Silakan. Oke, pemirsa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersukacita memuji, memuliakan Tuhan. Kami sangat bersukacita ketika kami belajar firman Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah Sabat. Kiranya tuntunan Kuasa Roh Suci menuntun kami, untuk kami secara pribadi tidak menjadi musuh di dalam. Tapi biarlah Tuhan menyelidiki hati kami. Sucikan, tahirkanlah hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami pikirkan, dan kami katakan biarlah semua itu berkenan bagi nama Tuhan. Dan biarlah pelajaran dari akan boleh menjadi satu pelajaran penting bagi kami, untuk tidak menutupi dosa kami, tapi kami boleh akui di hadapan Tuhan. Sehingga boleh memberikan impact yang baik kepada keluarga, terlebih kepada jemaat di dalam penginjilan. Bapak berkati program ini Tuhan, dari Departemen Komunikasi agar berjalan dengan baik, semakin maju, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, dan boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoanya di dalam nama Yesus. Nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Bapak Jifari Raranta dan juga Pendeta Steven Simangonsong untuk pelayanannya. Dan kami harapkan ada kesempatan ke depan lagi untuk melayani bersama. Terutama kami dengar Jemaat Tanjung Barat rindu untuk bergerak dalam bidang penginjilan digital. Kita tunggu kesempatan tersebut. Dan kanal inilah salah satu contoh bentuk pelayanan dari pelayanan digital. Dan kami rindu supaya terhubung dengan Anda melalui media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan juga melalui pembagian video ini kepada kenalan saudara. Kita akan bertemu lagi pekan depan untuk mengevaluasi prioritas dan juga komitmen kita kepada Tuhan. Apakah kita setia kepada Tuhan? Tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.